Wih, kayaknya bakal semakin seru ini antara kubu Muldoko dan juga AHY. Ya, karena apa? Karena gugatan AHY terhadap KLB kubu Muldoko ditolak. Nah, sehingga kubu Muldoko menyebut itu adalah kunci menang di PT UN. Nah, jika kubu Muldoko menang di PT UN, maka Partai Demokrat dipimpin oleh Muldoko, yaitu pemimpin yang sah. Semakin panas ya, Partai Demokrat kubu Muldoko dan AHY, di mana yang sekarang ini ketua yang sah adalah AHY, tetapi mau direbut oleh KLB di Deli Serdang, yaitu KLB Muldoko. Dan alasannya pun menurut saya juga sangat kuat sekali, yaitu menurut KLB Muldoko sih, Partai Demokrat sekarang ya sejenis kayak perusahaan gitu, dipimpin oleh keluarga. Ya kurang lebih partai keluarga lah, karena semua keluarganya yang memimpin di partai tersebut. Dan akhirnya pun pihak yang tidak setuju tersebut akhirnya memilih Muldoko sebagai ketua umum partai. Ya, pihak Muldoko pun mengklaim bahwa KLB di Deli Serdang itu adalah sah karena kongres luar biasa ya memenuhi syarat ADART. Ya menurut dia, makanya saling gugat lah. Ya kebetulan gugatan AHY di PT UN kemarin ditolak, sehingga berpeluang kubu Muldoko menang di PT UN. Nah, jika kubu Muldoko menang di PT UN, maka Muldoko bisa menggeser ketua umum AHY, yaitu Muldoko ketua umum yang sah di Partai Demokrat. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Di luar bayangan dari AHY dan SBY, PT UN menang, Muldoko pemimpin sah Partai Demokrat. Muhammad Rahmat, juru bicara Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Kongres Luar Biasa Deli Serdang, mengatakan apabila nantinya Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta mengabulkan gugatan pihaknya, maka Partai Demokrat akan dipimpin oleh Muldoko, bukan Agus Harimurti Yudhoyono. Rahmat menanggapi pernyataan Partai Demokrat kubu AHY yang menyebut langkah mereka menggugat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ke PT UN sebagai hal yang memalukan dan menyedihkan. Sebelumnya, Kamhar Lakumani, Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat kubu AHY, mengatakan bahwa kubu Muldoko gila kekuasaan. Juru bicara Demokrat KLB Deli Serdang, Rahmat, mengatakan bahwa kubu AHY memalukan dan menyedihkan karena memanipulasi ADART. Itu sudah jadi pengetahuan publik dan pengetahuan seluruh kader Partai Demokrat di seluruh Indonesia bahwa ADART Partai Demokrat yang sekarang terdaftar di Kemenkumham itu adalah ADART yang dimanipulasi. Dibuatnya di luar kongres tanpa sepengetahuan dan persetujuan anggota, ujar Rahmat saat diwawancarai Tagar TV pada Rabu 29 Juni 2021. Rahmat juga mengatakan bahwa kubu AHY memanipulasi pendiri Partai Demokrat yang tercantum di dalam mukadimah ADART yang terdaftar di Kemenkumham. Manipulasi tersebut menyebutnya bahwa pendiri hanya ada 2 orang, yaitu Fens Rumangkang dan SBY. Faktanya pendiri Partai Demokrat itu tidak ada nama Pak SBY di dalamnya. Dan kita juga sudah memiliki akta notaris pendirian Partai Demokrat, karena Partai Demokrat itu didirikan oleh 99 orang dan tidak ada nama Pak SBY di situ, ujar Rahmat. Di tahun 2020 dicantumkannya bahwa pendiri Partai Demokrat hanya 2 orang, yaitu Fens Rumangkang dan Pak SBY. Terdapat 2 manipulasi yang ingin diidentifikasi oleh kubu Muldoko, yang di dalamnya juga dimanipulasi tanpa persetujuan anggota Kongres. Dan ini disarankan pada Undang-Undang Partai Politik bahwa untuk merubah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai itu harus di dalam forum tertinggi partai. Partai Demokrat forum tertingginya adalah Kongres, ucapnya. Rahmat juga mengatakan bahwa yang sebenarnya gila kekuasaan itu bukan Muldoko dan bukan teman-teman KLB Deli Serdang, tetapi yang gila kekuasaan itu adalah kubu AHY. Pak SBY menyampaikan pada seluruh kader bahwa Partai Demokrat harus menghormati supremasi hukum dan Partai Demokrat harus menjadi pelopor penegakan hukum dan demokrasi di Indonesia, katanya.
Ia menilai kubu AHY telah mengingkari proses hukum dan menganggap proses hukum itu tidak ada. AHY menurutnya juga tidak santun karena menuduh Muldoko sebagai orang yang gila kekuasaan. Ia juga menilai bahwa Partai Demokrat terjun bebas saat dipimpin oleh SBY dan AHY karena bisikan orang-orang yang kehilangan kecerdasan dan kesantunan. Pada tahun 2004, saat Partai Demokrat mengikuti pemilu, Partai Demokrat mendapatkan 57 kursi di DPR RI. Kemudian di tahun 2009, perolehan kursi di Partai Demokrat tertinggi dari semua partai politik, yaitu 148 kursi. Lalu di tahun 2013, partai ini dikudeta oleh Pak SBY dan Anas Urbaningrum, dan Pak SBY mengambil alih kepemimpinan partai sekaligus menjadi presiden dan ketum partai dan sekjen Ibas anak SBY, ujarnya. Kemudian pada pemilu tahun 2014, perolehan kursi sebanyak 61 kursi. Di tahun 2019, partai kembali dipimpin oleh SBY dan AHY sebagai Kogasma, penanggung jawab pemenangan pemilu. Maka Partai Demokrat terjun bebas, perolehan kursinya hanya 51 kursi. Ini lebih rendah daripada 2004 ketika Demokrat ikut pemilu. Pertama kalinya jadi dari 4 kali pemilu, kursi terendah yang didapat oleh Demokrat adalah ketika partai ini dikelola oleh SBY dan dikelola oleh AHY, ucapnya. Ia menyebutkan, jika pada pemilu 2024 masih dipimpin orang yang sama, bisa jadi Demokrat makin terjun bebas dan hanya dapat 20 kursi. Kemunduran tingkat kelolosan dalam meraih kursi DPR RI pada Partai Demokrat terjadi karena SBY, AHY, dan Ibas dikelilingi oleh sengkuni-sengkuni yang merusak Partai Demokrat. Contoh yang merusak ini yang sakratis, tidak cerdas, hilang kesantunan yang bahasanya bahasa preman, dan menghilangkan simpati rakyat. Ngakunya partai bersama rakyat tetapi faktanya otoritarian, dan faktanya partai keluarga, ucapnya. Jika menang di PT UN, maka DPP Partai Demokrat yang diproklamasikan 41 akan dipimpin oleh Muldoko, karena kantor demokrasi proklamasi 41 dibeli dari uang kader partai dan sudah menjadi aset Demokrat. Namun jika kalah nantinya di PT UN, maka kubu Muldoko akan mengajukan banding dan melakukan kasasi. Karena ini adalah sebuah perjuangan untuk menegakkan keadilan, menegakkan demokrasi di dalam Partai Demokrat. Kita tidak ingin partai dipimpin oleh orang tirani, dipimpin oleh orang otoriter, dan tidak ingin dipimpin oleh orang-orang yang membohongi rakyat, ujar Rahman. Diketahui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak menerima gugatan yang diajukan oleh 2 pengurus DPP Partai Demokrat terhadap 12 anggota Kongres Luar Biasa KLB terkait dugaan perbuatan melawan hukum. Putusan untuk nomor perkara 236-G/2021-PN.JKT.PST itu dibacakan oleh Hakim Saifuddin di PN Jakarta Pusat pada Kamis 12 Agustus yang lalu. Juru bicara kubu Muldoko, Muhammad Rahmat, mengatakan putusan itu menjadi kunci bagi pihaknya untuk memenangkan gugatan di PT UN Jakarta. Saat ini kubu Muldoko tengah menggugat Menteri Hukum dan HAM terkait pengesahan hasil KLB di Deli Serdang. Rahmat menyebut, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menegaskan penyelenggaraan KLB Demokrat di Deli Serdang sah secara hukum. Putusan ini bagi kami adalah kunci untuk memenangkan gugatan keabsahan KLB Partai Demokrat di PT UN. Dengan putusan ini, semua pihak dapat menyaksikan bahwa penyelenggaraan KLB Demokrat di Sibolangit adalah sah secara hukum. Penggunaan atribut Partai Demokrat oleh DPP Partai Demokrat KLB Deli Serdang juga sah secara hukum. Keabsahan itu akan paripurna ketika nanti sudah ada putusan ingkrah pengadilan, ujar Rahmat dalam keterangan Jumat 13 Agustus yang lalu. Kata Rahmat, kubu AHY harus membuka mata terhadap putusan ini bahwa KLB Deli Serdang tidak mengada-ngada. Kubu Muldoko menunggu pertarungan ronde kedua di PT UN. Kubu AHY tak perlu pola panik dan asal tuduh pengadilan adalah muara tempat menyelesaikan persoalan hukum. Karena itu, mari sama-sama kita hargai ronde kedua di PT UN juga sudah menunggu, ujarnya. Lebih lanjut, Rahmat menegaskan ADART tahun 2020 Partai Demokrat bermasalah dan menabrak konstitusi. ADART itu tidak dapat dibuat tanpa persetujuan Kongres. Itu adalah ADART siluman yang mencantumkan SBY sebagai pendiri partai. Padahal menurut akta pendirian partai, SBY bukanlah pendiri partai. ADART tahun 2020 itu juga menjadikan SBY bersama anak-anaknya menjadi penguasa tunggal di dalam partai. Itu sangat bertentangan dengan cita-cita reformasi 1998 dan sangat bertentangan dengan gelar yang disandang SBY sebagai Bapak Demokrasi Indonesia. Seorang Demokrat hendaknya demokratis, tidak otoraksi, dan tidak pula tirani, ujarnya.
Sebelumnya diberitakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak menerima gugatan yang diajukan oleh 2 pengurus DPP Partai Demokrat terhadap 12 anggota Kongres Luar Biasa KLB terkait dengan perbuatan melawan hukum. Memutuskan gugatan tidak dapat diterima, kata Ketua Majelis Hakim Saifuddin Zuhri saat membacakan putusannya, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis di kelompok KLB yang diterima di Jakarta pada Kamis 12 Agustus 2021 yang lalu.